Kasus pernikahan siri antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi memasuki dimensi baru dengan munculnya dugaan kehamilan Inara. Menanggapi isu tersebut, Rasma Nasution mencoba menganalisis kemungkinan usia kandungan Inara. Berdasarkan perhitungan timeline perkenalan pada Juli dan pernikahan siri pada Agustus 2025, Rasman menduga kuat kandungan Inara kemungkinan berusia 2 bulan. Rasman juga menegaskan, Insanul Fahmi harus dimintai pertanggungjawaban hukum dan sosial kemanusiaan sepenuhnya terhadap anak yang akan dilahirkan Inara. Di sisi lain, Inara melalui kuasa hukumnya membantah niat menjadi istri kedua atau orang ketiga. Inara menyatakan dirinya tertipu karena Fahmi mengaku sudah mentalak dan pisah rumah dari Wardatina Mawar. Namun dalam percakapan pribadi yang dramatis, Mawa membantah keras klaim talak tersebut. Fakta penipuan ini membuat Inara dengan tegas menyatakan mundur dan memutuskan hubungan demi menghargai perasaan sesama wanita dan tidak ingin melanjutkan pernikahan yang didasari kebohongan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cukup hanya Allah yang menjadi sebaik-baiknya saksi. Ndasmu melocot cangkemmu ki lho sayane kedewe ya. Sing dadi saksi kuwi udu Allah tapi CCTV. Ngomong kok sayane dewe ya. Itu kalau ngapa-ngapain jangan bawa Allah, jangan bawa Tuhan, jangan bawa agama. Gue cuman mau mengucapkan selamat kepada lu karena lu sudah dinobatkan sebagai wanita terkuat bulan November 2025 sebagai durasi terpanjang selama 2 jam. Dan kenalan 31 Juli, nikahnya tanggal 7 Agustus. Itulah perkenalan singkat Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Namun, sebelum itu, istri dari Insanul Fahmi udah berusaha konfirmasi hubungan mereka kepada Inara Rusli. Namun, Inara Rusli tidak mengkonfirmasi apapun sampai bulan Oktober setelah nikah siri berlangsung beberapa bulan. Dengan alasan dia tidak tahu kalau Insanul Fahmi masih punya istri sah. Padahal sebelumnya istri sah sudah berusaha menanyakan kelakuan sang suami di luar rumah karena istri sah tidak pernah diposting di media sosial. Sis Inara, sini. Aku bantu koreksi pesan klarifikasimu versi komunikasi krisis yang baik untuk menyelamatkan citra dan reputasimu sebagai public figure. Nah, sebelumnya kalian perlu tonton ini dulu. Dalam teori crisis communication yang perlu disampaikan di awal dalam klarifikasi itu adalah menyampaikan atau menunjukkan empati kepada pihak yang terdampak, ya. Sedangkan di klarifikasinya Sis Inara itu hanya fokus kepada diri sendiri dan followers pendukungnya. Kemudian kalimat cukup Tuhan saja yang menjadi saksi ini adalah evasion of responsibility, ya. Jadi bukannya menjelaskan fakta tapi mengalihkan ke isu yang lain atau konteks yang lain. Kemudian dia juga tidak menjelaskan bahwa tindakan apa yang ia ingin lakukan dalam bentuk tanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Nah, sis, kalau mau klarifikasi untuk publik umum perlu empati, jelaskan fakta, tanggung jawab, dan tunjukkan langkah nyata. Itu yang diharapkan oleh publik, ya. Nggak gosip ya. Hima belajar. Ya aku selaku sahabat ya Beb, selaku sahabat kamu yang sudah bertahun-tahun tiba-tiba jadi sahabat. Kalau kata gue ya Beb ya, mending lu minta maaf aja deh. Minta maaf kepada istri sah sama anak-anaknya. Kenapa sih lu gengsi banget nyebut nama itu? Kenapa mesti minta maaf kepada pihak-pihak terkait? Sebut aja lah, istri sah dan anak-anaknya. Gengsi ya. Tuh si lu sih sok kecakepan. Pakai ngata-ngatain istri saya insecure. Sampai lu mau di-insecurein. Karena aku sahabatnya, lupa aku harus ada di pihak dia. Aku harus percaya kalau kau korban. Walaupun sebenarnya aku gak percaya. Salah. Maaf ya. Kalau kata gue maaf ya. Lu udah stop playing victim manipulatif. Bikin laporan. Biar satu Indonesia percaya kalau aku korban. Ini satu Indonesia ini sudah tidak percaya kalau kau korban. Mungkin ada yang percaya itu teman-teman kau. Atau mungkin diri kau sendiri yang pakai fake account. Kalau aku sahabat lupa. Kok jadi musuh sahabat aku kan. Udah kalau kata gue Beb, minta maaf aja selesai. Kasus yang melibatkan selebgram Inara Rusli dengan IF
atau Insanul Fahmi dan jadi heboh sampai saat ini. Di babak selanjutnya kasus ini kan Inara Rusli mengaku dia ditipu atau yang laki-laki ini, si IF ini, dia melakukan kebohongan yang dia mengaku sebagai single tapi ternyata sudah punya istri dan punya anak. Nah sekarang selanjutnya malah yang dari Inara Rusli pengen juga melaporkan karena istri dari IF ini kan membawa bukti CCTV. Nah siapa sekarang yang bisa mengakses CCTV dan diberikan ke pihak lain itu rencananya mau dilaporkan atau mungkin sudah dilaporkan ya. Ini sebuah ya siklus atau sebuah drama yang terjadi di antara selebgram ini ya untuk asik-asik saja lah, karena kita sendiri kan juga udah punya masalah sendiri-sendiri ya. Semoga segera selesai, segera teratasi dan menjadi perhatian semuanya. Tentunya kalau mau nikah ya tanya dulu sudah cerai belum, atau masih single tidak, atau masih beristri atau tidak, sehingga tidak terjadi seperti ini lagi. Oke. Gue bukan mau ikut campur, gue jijik sama orang-orang yang munafik, tuh nggak? Ujung-ujungnya apa yang jelek agama? Siapa yang kebawa? Nggak cuma dia yang berhijab, semua perempuan berhijab, semua orang-orang yang ikutin taklim kena sekarang. Orang menjadi laki-laki gentle, akuin kesalahan. Dari pas mulai bininya rame, langsung bikin video klarifikasi, bawa ustadz yang nikahin, saksi yang nikahin, kasih tahu sama netizen, saya sudah menikah siri sama Inara. Untuk istri saya dan keluarga istri saya minta maaf. Besok saya akan datang ke sana untuk mengurus perceraian secara resmi. Maafkan saya telah menjadi suami yang gagal untuk kamu. Begitu. Ini mah hadir di podcast malah ngakuin hubungan badan, terus malah minta maaf sama pelapornya, bukan sama istri sahnya. Terus malah siap minta maaf sampai sujud-sujud kalau ada brand-brand yang udah kerja sama Inara ngebatalin. Ini mah kelihatan banget bahwa tuh laki lagi ditekan sama Inara biar framingnya tetap bagus. Begitu. Udah ngapa kalau salah tinggal ngakuin. Netizen juga nggak rame. Netizen ini sebel gara-gara kalian bertele-tele, ribet alias munafikun. Paham? Tuh perempuan ngakunya kagak tahu menau status dari tuh laki, taunya single. Masih sebodoh itu sih? Apalagi sudah punya pengalaman disakiti dan dihianati, harusnya lebih ekstra, lebih waspada. Kagak selugu itu juga kan? Cari tahu track recordnya, backgroundnya seperti apa gitu kan? Minimal kasih unjuk dong KTP-nya biji mani gitu. Masih iya bermodalkan lisan, dipercaya gitu aja. Apalagi sesingkat itu perkenalannya menuju pernikahan. Hello, emang lu pikir nikah nih asal nyomot layaknya di pasar impres gitu? Kan kagak begitu konsepnya, Neng. Hanya bermodalkan pengakuan laki-laki, hanya bermodalkan lisan laki-laki, terus lu percaya gitu aja gitu, tanpa lu cek baby cek gitu dari pengakuan dan pernyataan tuh laki. Aneh aja gue mah, kagak habis pikir aja, kagak masuk akal gitu. Apalagi di era medsos, apalagi circle-nya lu entertain, kan lebih gampang buat cari tahu gitu. Kagak gampang percaya gitu aja gitu. Apalagi laki-laki, pilihannya cuma dua, kalau kagak gay ya brengsek gitu. Terus lu mudah untuk percaya gitu. Bukan kenapa-napa kalau konsepnya begitu. Sampai jin buang anak, sampai Firaun ulang tahun juga bakal banyak kena korban perempuan kalau konsepnya begitu. Kan itu laki ngakunya malu, single, jejaka, belum pernah menikah, tidak terikat dalam sebuah pernikahan. Terus ngapain ngajak nikah siri? Ngapain ngajak nikah siri? Kok mau-maunya lu juga mau diajak nikah siri? Kan single, kan jejaka, nikah resmi aja. Ngapain harus nikah siri? Karena biasanya loh biasanya umumnya hanya lelaki yang sudah beristri saja biasanya yang ngajak nikah siri. Lelaki jejaka, lelaki single maka gak bakalan ngajak nikah siri. Masa iya lo kagak tanda tanya gitu? Kagak bertanya-tanya gitu? Kagak curiga gitu? Kan lo kagak selugu dan sepolos itu kali. Lelaki baik-baik, lelaki yang benar-benar berniat baik, benar-benar jejaka, benar-benar tidak terikat dengan pernikahan dengan siapapun,
tidak akan meminang wanitanya untuk dinikahi secara siri, tidak akan berlindung di kalimat menghindari zina. Karena rasanya yang benar-benar jejaka, benar-benar berniat baik, benar-benar tidak terikat dengan pernikahan apapun, tidak memiliki alasan untuk meminang wanitanya untuk dinikahi secara siri. Maka apabila ada lelaki yang meminang seorang perempuan dengan menikahinya secara siri, seharusnya pihak wanita merasa curiga, merasa harus secepatnya mencari tahu, bahkan harusnya secepat mungkin mundur teratur, bukan mengamininya dengan mengiyakan dinikahi secara siri. Alright? Ulala.